berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia ini. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah, ia bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba dan mengalami syok, dan bahkan paling parah adalah kematian. Ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuh. Yang kedua, tidak dapat berkembang biak di selokan, got, dan kolam yang airnya berhubungan dengan tanah. Yang ketiga, biasa menggigit pada pagi atau sore hari. Keempat, mampu terbang hingga 100 meter. Dan yang kelima, istirahat di tempat gelap dan lembab. Tanda dan gejala DBD. Secara umum, gejala dapat muncul 3-10 hari setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang. Terdapat beberapa fase, yaitu pertama, fase awal demam. Tahap awal infeksi dengue dapat digambarkan sebagai penyakit mirip flu ringan dengan gejala yang mirip dengan malaria, influenza, chikungunya, dan Zika. Penyakit ini ditandai dengan nyeri retroorbital, demam, sakit kepala hebat, nyeri sendi, dan otot yang intens. Tandai dengan timbulnya demam berat yang cepat berlangsung dari 2-7 hari. Pada saat ini, dengue dapat dibedakan dari penyakit serupa lainnya dengan menggunakan tes Tourniquet 69,70, dan sebagian besar pasien DBD dapat pulih sepenuhnya setelah periode demam selesai tanpa memasuki fase kritis penyakit. Ada fase kritis yang menunjukkan tanda-tanda seperti sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, perubahan suhu yang drastis, manifestasi hemoragik, atau perubahan status mental. Umumnya, pasien menjadi lebih buruk karena suhu mereka mencapai 37,5 derajat sampai 38 derajat Celcius setelah penurunan drastis jumlah trombosit, menyebabkan kebocoran plasma dan shock atau akumulasi cairan dengan gangguan pernapasan, perdarahan kritis, dan kerusakan organ. Tanda-tanda peringatan hampir selalu terlihat pada pasien sebelum onset shock, termasuk kegelisahan, kulit dingin lembab, nadi cepat lemah, dan penyempitan tekanan nadi. Pasien yang mengalami shock kemungkinan besar kehilangan volume plasma yang besar. Pasien dalam fase ini harus dipantau secara ketat karena shock hipotensi dapat dengan cepat berubah menjadi gagal jantung. Demam berdarah dapat menyebabkan gejala penyakit yang lebih parah seperti perdarahan dan kebocoran pembuluh darah. Selama presentasi penyakit yang parah, pasien dapat datang dengan efusi pleura, perdarahan, trombositopenia dengan kurang dari 100.000 trombosit per mililiter, peningkatan kadar hematokrit, kegelisahan, sakit perut, muntah, dan penurunan suhu secara tiba-tiba. Penyebab demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Virus ini tidak ditularkan dari satu orang ke orang lain, melainkan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ada 2 jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam tubuh nyamuk. Kemudian, nyamuk yang terinfeksi tersebut bisa menularkan virus ketika ia menggigit orang lain. Perlu diketahui bahwa ketika kamu sembuh dari demam berdarah, kamu akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksi, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Ini artinya kamu bisa mengalami penyakit tersebut lagi di masa depan oleh salah satu dari 3 jenis virus lainnya. Hati-hati, risiko kamu terkena demam berdarah akan meningkatkan bila kamu mengalami penyakit tersebut untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Berikut 3 cara penularan DBD menurut keterangan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang pertama, penularan dari nyamuk ke manusia. Virus dengue ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi, terutama nyamuk Aedes aegypti. Kemudian, setelah menginfeksi, virus akan membelah diri dan menyebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk termasuk dalam kelenjar ludah. Nah,
sekitar 8-12 hari setelah mengisap darah penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain atau bisa disebut dengan masa inkubasi ekstrinsik. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Yang kedua, penularan dari manusia ke nyamuk. Pada penularan ini bisa berasal dari seseorang yang memiliki gejala infeksi dengue, seseorang yang belum memiliki gejala infeksi, tetapi juga orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Nah, penularan dari manusia ke nyamuk ini dapat terjadi hingga 2 hari sebelum seseorang menunjukkan gejala penyakit, hingga 2 hari setelah demam mereda. Yang terakhir, penularan dari ibu hamil ke bayinya. Di sini ada kemungkinan penularan ibu hamil ke bayinya. Sementara tingkat penularan tampak rendah, dengan risiko penularan vertikal tampaknya terkait dengan waktu infeksi dengue selama kehamilan. Nah, ketika seorang ibu memiliki infeksi DBD saat dia hamil, bayi tersebut mungkin menderita kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan menderita gawat janin. Kita masuk pada pengobatan DBD. Berdasarkan tingkat keparahan demam berdarah, pengobatan yang diberikan kepada pasien dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengobatan demam dengue. Yang pertama, cukupi cairan tubuh dan banyak minum untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, penuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang sehat untuk mendukung proses penyembuhan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, konsumsi paracetamol untuk meredakan demam. Namun, hindari penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid lain terutama pada anak-anak karena dapat memperparah pendarahan atau memicu terjadinya sindrom Reye. Yang keempat, hindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Dan yang kelima, gunakan obat nyamuk lotion atau kelambu di kamar. Yang kedua, pengobatan demam berdarah dengue. Apabila demam dengue berkembang menjadi DBD, pasien perlu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dokter akan memberikan cairan infus dan melakukan pemantauan ketat, mulai dari denyut nadi, tekanan darah, hingga jumlah urin yang dikeluarkan oleh pasien. Kita masuk pada pencegahan DBD. Pencegahan DBD yang pertama yaitu menguras dan membersihkan tempat penyimpanan air minimal seminggu sekali. Kebiasaan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti serta memutus rantai penularan demam berdarah. Membersihkan selokan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Membersihkan selokan agar air dapat mengalir dengan lancar. Nah, hal seperti ini salah ya, karena dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang dapat menyebabkan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut terinfeksi DBD. Maka dari itu, kita harus menutup tempat penampungan air kita. Adegan yang tadi tidak patut ditiru ya. Jika kalian melihat sampah yang sudah menumpuk seperti ini, patutlah kalian untuk mengumpulkan sampahnya lalu diikat agar tidak tercecer kemana-mana. Jika sudah diikat dengan kuat atau dengan rapi, buanglah ke tempat sampah. Selanjutnya, tidak membiarkan ada air yang tergenang karena dapat menjadi tempat sarangnya nyamuk. Jangan biarkan baju menumpuk atau tergantung begitu lama, karena dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Nah, jika ingin atau harus menyimpan kembali baju yang baru dipakai, lipat kemudian simpan pada tempat yang bersih dan tertutup.
Baik, pencegahan DBD yang terakhir yaitu memakai lotion anti nyamuk sebelum tidur supaya tubuh kita terlindungi dari nyamuk.